Halo, halo, halo dan halo. Apa kabar semuanya, teman-teman netizen dan sahabat-sahabatku semuanya? Sehat-sehat ya, dan juga saya doakan selalu berbahagia dan selalu ya bersemangat dalam segala aktivitas Anda semuanya ya. Semakin menarik perhatian publik ya. Ini adalah kasus yang terjadi antara anak oknum polisi berpangkat kompol dengan seorang mahasiswa. Ini berbuntut panjang dan di video ini adalah klarifikasi antara ibu korban dengan ibu pelaku. Bagaimana? Dan ada hal yang menarik, ada hal yang beda. Tentu Anda bisa menilai sendiri ya. Coba kita lihat ya. Dan silahkan Anda nanti berkomentar, itu harapannya. Ini videonya ya. Anak saya itu hanya menyebutkan doang, tidak ada senjata. Tapi pastinya saya kan tidak ada di tempat ya. Terus kalau untuk tidak melaraikan itu, karena mereka saling kedua belah pihak ya ingin berduel, ya dilanjutkan aja sampai selesai. Kalau udah puas, akhirnya mereka kan didamaikan di situ, diobatin, apa namanya, diajak untuk ya dikasih makan sikit-sikit lah gitu untuk menghilangkan rasa kesal. Setelah itu kan ada chat-chatan juga bahwa ya sudah selesai gitu. Tapi ya saya juga tidak tahu lah ya. Akhirnya kan melapor, ya anak saya juga melapor. Padahal kan itu intinya bukan penganiayaan tapi kedua ya antara dua pemuda ya. Iya, ini klarifikasi dari ibu pelaku ya. Dia mengatakan bahwa kejadian ini adalah duel ya. Jadi kepingin menyelesaikan masalah dengan duel antara dua pemuda. Kira-kira bagaimana menurut Anda semuanya? Ketika ada masalah penyelesaiannya dengan hal seperti itu, kira-kira bagaimana menurut Anda? Logis nggak? Masuk akal kira-kira? Dan kalaupun itu memang duel, itu dilakukan di dekat bahkan di depan rumah pelaku ya, gitu kan ya. Jadi mungkin nggak kira-kira ya ngajak duel disaksikan oleh bapaknya yang itu adalah oknum polisi dengan keluarganya, ada kakaknya juga. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Kira-kira bagaimana ya? Ini silakan berpendapat. Dan ini duelnya ya. Kalau memang dianggap itu duel dan ini duelnya, coba Anda lihat, Anda analisa bagaimana ini. Bilang udah emosi kalau bukan emosi kawan. Bang, udah ngomong. Udah. Cepet anjing. Udah cepat. Maaf deh. Apa? Bang, udah bang. Bilang. Iya bilang apa? Kabilang. Ampun. Kabilang. Iya, itu kan. Jadi dia sampai ampun. Itu tadi Anda dengar sendiri kan, ampun gitu kan. Sudah sampai minta ampun tapi diterusin aja. Kira-kira kalau main duel berimbang nggak ya? Kalau dalam pertandingan tinju ketika salah satu sudah terkapar, harusnya juri ini memisahkan begini kan supaya tidak terjadi apa-apa. Andai kan itu tinju gitu kan ya. Gitu kan. Jadi bagaimana menurut teman-teman semuanya? Dan itu adalah videonya, itu video yang aslinya seperti itu. Jadi sepertinya ya tidak berimbang ya, mungkin beban. Kalau main dua ya gimana itu beban kan? Membayangkan betapa beraninya kalau menantang duel di depan rumah salah satu yang diajak duel dan disaksikan oleh keluarganya, apalagi keluarganya adalah seorang oknum polisi. Saya tidak ngomong polisi, oknum polisi gitu kan dia pangkatnya, dan tentu Anda tahu semuanya sudah kompol. Tentu takut juga ya. Bayangkan kira-kira logika nggak, kira masuk akal nggak kira-kira? Silakan Anda berpendapat. Dan ini adalah klarifikasi dari keluarga korban ya, keluarga korban. Bagaimana ini ya, klarifikasinya? Coba kita lihat lagi. Tapi saya juga nggak tahu Ibu, saya rasa memang kenapa lambat sekali prosesnya. Sampai akhirnya tanggal 27 Februari Ibu, Ken Admiral dijadikan bahasa hukumnya dikirim surat ke kejaksaan, dijadikan sebagai pelapor Ibu. Wah, kalau saya orang awam menganggap terlapor. anak saya yang dipukul hancur-hancuran, kok anak saya pula yang dijadikan terlapor. Iya. Jadi itu ya, kejadiannya seperti itu ya.
pada tanggal 27 itu malah dilaporkan, malah menjadi terlapor. Jadi sudah, Anda tahu sendiri tadi bagaimana videonya, ini coba nanti kita lihat lagi ya. Sudah seperti itu sampai ke tanah, mencium tanah, malah jadi terlapor. Kenapa bisa seperti itu gitu kan. Nah, ini sebenarnya harusnya tidak terjadi kalau memang apakah setiap penyelesaian harus seperti itu? Itu menyelesaikan masalah atau mungkin bagaimana teman-teman semuanya? Apakah itu menyelesaikan masalah, itu maksudnya kan seperti itu kan? Bagaimana teman-teman semuanya? Kita lanjut ini. Apapun nggak ada, saya ya sesuai dengan alurnya lah saja. Cuman saya yang mau pertanyakan apa hubungannya atau itu apa kepentingannya akun Mazini ini yang memviralkan, yang membuat ramai. Ibu berarti keberatan kasus ini ramai begitu, kenapa Bu? Ya bukan keberatan sih, hanya kepengen tahu kepentingan Mazini ini apa gitu. Akun Mazini ini gitu. Oke. Ibu Elvi. Ya, dia karena menyebutkan langsung anak saya sebagai pelaku yang seperti yang sudah tidak ada ampunnya lagi gitu loh, seperti ini. Iya. Itu klasifikasinya. Memang kita harus maklumi ya, setiap orang tua itu akan membela anaknya apapun caranya kan, seperti itu kan. Dan yang menilai adalah publik tentunya kan, begitu kan dia. Itu tadi ibu itu tadi mengatakan bahwa kenapa sih kok ada akun yang menyiarkan sampai video yang saya putar tadi viral gitu kan, sehingga viral, dan mungkin kalau tidak viral juga akan tenggelam kasus ini, atau mungkin bagaimana menurut teman-teman semuanya? Ataukah kalau video ini tidak viral, apakah video ini akan tenggelam ataukah akan tetap diproses? Ataukah kalau memang video ini tidak viral, jadi prosesnya lain kan? Karena tadi ibu korban tadi mengatakan bahwa dia yang merasa sudah mencium-cium tanah malah menjadi terlapor, itu kan ya. Kasusnya seperti itu menurut ibu korban tadi kan, begitu kan ya. Atau bisa seperti itu juga? Atau bagaimana teman-teman semuanya? Kita lanjut lagi nih. Nah ini kan kita setel lagi nih. Udah ngomong. Udah. Dia udah ngomong udah loh bro. Maaf. Ampun bro. Iya, itu kan. Saya setel lagi, saya putar lagi videonya ya supaya Anda jelas semuanya. Jadi bagaimana menurut teman-teman semuanya? Karena ketika video ini sudah di-upload ke media sosial, maka itu akan menjadi konsumsi publik. Dan publik tentu berhak untuk berpendapat. Publik berhak untuk menyatakan pendapatnya dan juga mereaksinya, kan begitu kan. Nah, ini bagaimana menurut teman-teman semuanya? Jadi ya seperti itu ya. Kita lanjut ini. Yang mengviralkan ini bukan Ibu, itu kan terus terang 1 hari sebelum hari Lebaran kita terima flash disk dikirim Ibu. Nah 1 hari sebelum hari Lebaran, dari flash disk itu baru kita ketahui bagaimana aslinya kejadian itu terjadi Ibu. Disitulah saya hancur kali melihat anak saya. Sementara flash disk itu saya rasa Bu, sumbernya itu dari keluarga Pak Akhirudin atau teman-teman Aditya. Karena itu Ibu bisa lihat posisi pengambilan video itu ada dari arah dalam rumah. Pihak Pak Akhirudin Bu. Yang memviralkan izin Ibu, saya nggak pernah tahu Bu. Iya, jadi bahkan ya ibu korban ini kan tidak tahu siapa yang memviralkan video gitu kan. Apa alasannya video ini diviralkan? Kenapa video ini diviralkan? Ada motif apa gitu kan ya? Banyak sekali jawaban, dan silahkan Anda menjawab sendiri. Kenapa video ini diviralkan? Ataukah memang untuk supaya publik tahu, kita semuanya tahu, dan kita bisa berpendapat dan diproses seadil-adilnya, atau mungkin bagaimana menurut teman-teman semuanya? Terima kasih sudah menyimak video ini dan salam sehat untuk kalian semuanya.